وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam keringatnya, ahibati fillah. Setelah itu manusia akan kehausan. Mereka cari minum. Maka disitulah diperkenankan manusia untuk berangkat ke telaga para nabi, di mana semua nabi punya telaga buat umatnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang nggak bisa minum dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi itu bentuknya persegi 4. Kotak persegi 4. Luasnya luasnya 1 bulan kali 1 bulan. Perjalanan onta 1 bulan itu panjang lebarnya sama. Seperti apa? Wallahu a'lam. Perjalanan 1 bulan itu dulu dari Mekah ke Syam mungkin hampir 1000 km. Lokasinya di mana? Ya di bumi tetap, tapi yang sudah berganti. Ada ceretnya di sana banyak, nggak perlu berebut orang minum dari sana. Sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit. Jadi bukan banyak, indah juga. Airnya seputih susu. Masya Allah ya. Kita itu kalau minum air. Anak kadang-kala ketika memahami hadis ini. Ternyata kita di bahasa Indonesia. Ketika ditanya, kamu mau minum air? Iya, air apa? Air putih. Air putih. Padahal airnya bening. Tapi putih. Maka disebutkan. Airnya seputih susu sewangi misik. Bersumber dari air sungai Al-Kautsar. Yang ada di surga Allah. Itu nyumber, ada talangnya 2, nyumberin telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Man syariba minha fala yadhma abada. Yang bisa minum di sana nggak akan kehausan untuk selanjutnya. Selama-lamanya udah nggak ada kehausan. Tapi ternyata ada umat Islam yang nggak boleh minum. Padahal Nabi nungguin. Nabi mengatakan, ana faratukum fil haud. Atau ana faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Dan aku yang akan melayani kalian di telaga. Dan Nabi akan kenal sama umatnya. Dari apa? Dari bekas wuduk mereka. Akan menampakkan cahaya. Kemudian sebagian umat Nabi yang datang. Yang Nabi lihat orang datang berbondong-bondong. Tapi ternyata ada yang gak boleh minum sama malaikat. Padahal itu telaganya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengaku followernya Muhammad SAW. Ingat. Akan ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang dihalangi dari sana. Dikarenakan mereka tidak istiqamah mengikuti Rasul SAW. Atau mereka hanya pura-pura mengikuti Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dal. Kalau ada beberapa orang yang dihalau dari telagaku sebagaimana dihalaunya onta yang kesasar. Kita punya kolam tempat minum, tahu-tahu ada onta kesasar mau minum di sini dihalau, nggak boleh. Ini punya ontaku. Ketika dihalau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unadihim ala halumma. Nabi berteriak mengatakan, ayo ke sini, ke sini. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Mereka sudah berubah, mereka berganti setelah engkau mati, mereka lain udah. Maka Nabi SAW mengatakan, suhkan, suhkan, sana jauh, sudah jauh, jauh. Jangan dekat-dekat. Maka kalau antum tidak ingin dihalau dari telaga Rasul SAW, antum harus belajar apa saja amalan
yang perlu kita lakukan supaya kita tidak dihalau dari telaga Nabi SAW. Selesai minum di telaga, nunggu lagi mereka. Panik. Karena penantian itu tidak jelas. Kalau nunggu dikatakan ya 2 hari lagi, orang langsung dikatakan, langsung hatinya itu lapang. Ketika dikatakan insya Allah paketnya 2 hari lagi datang. Alhamdulillah. Karena ada kepastian. Tapi nunggu tanpa kepastian di 1 hari yang sama dengan 50.000 tahun, maka akhirnya mereka mencari syafaat. Mereka ingin minta kepada Allah supaya langsung ada keputusan. Antum tahu orang yang ditahan lebih enak di mana? Orang yang dalam tahanan polisi yang menunggu persidangan atau orang yang sudah dipenjara? Anda pernah sampaikan kepada kawan-kawan, kalau mau ceramah itu lebih baik engkau ceramah di tahanan polisi daripada di penjara. Kenapa? Orang yang di tahanan polisi itu orang yang sedang tidak jelas keputusan mereka. Mereka bingung, bisa jadi divonis 2 tahun, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 15 tahun, bisa jadi divonis bebas, nggak tahu dia. Kebingungan ini membuat dia akan mudah mendapatkan nasihat. Tapi orang kalau sudah di dalam penjara, itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah tahu keputusannya. Oh, udah diputusin sekian. Makanya ketika orang dalam masa tahanan menanti keputusan, mereka datang menjumpai para nabi meminta syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Datang kepada Nabi Nuh juga berlepas diri. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, aku nggak bisa bantuin kalian. Mereka datang ke Nabi Musa juga mengangkat tangan, enggak. Datanglah kepada Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa, enggak, kata Nabi Isa, enggak, aku nggak bisa untuk itu. Terus siapa? Alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang itu datang, Nabi mengatakan, Analaha itu milikku, kata Nabi. Aku memang untuk itu. Ketika miliaran manusia nggak mampu membantu, muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqaman mahmuda, di mana beliau akan berdiri memuji Allah, sujud beliau di bawah arsy Allah azza wajal, kemudian memuji Allah azza wajal, kemudian dipersilahkan untuk mengangkat kepalanya. Allah mengatakan kepada beliau, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Maka mulailah hisab. Sidang dimulai dengan dialog dan penyidikan. Ada BAP, ada tanya jawab, manusia ngeyel, ya, saksi-saksi didatangkan. Nah, karena dia nggak percaya, enggak, aku nggak melakukan itu, ya udah, datangkan saksi-saksi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap manusia bersamanya seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Bawa untuk disidang. Ini yang jadi saksi, yang mencatat amalan dia yang tidak pernah berpisah dengan dia.